Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Yuliandari dengan NIM 2113041001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar mengulang. Strategi belajar mengulang dapat digunakan untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Strategi mengulang ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi mengulang sederhana dan strategi mengulang kompleks. Strategi mengulang sederhana dapat dilakukan dengan cara membaca suatu materi secara berulang-ulang kali ataupun membaca dengan suara yang keras. Akan tetapi pada kenyataannya siswa tidak dapat mencermati suatu materi apabila hanya dibaca secara berulang-ulang saja. Sehingga dibutuhkan strategi mengulang kompleks di mana dapat dilakukan dengan cara menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir pada suatu materi yang dianggap penting, sehingga memudahkan siswa dalam mencermati suatu materi dan mengembangkan daya ingat pada otak. Kelebihan strategi ini yaitu informasi yang didapat pada siswa dapat tertanam secara kuat pada memori otak karena dilakukan secara berulang-ulang kali, bahkan setiap hari. Sedangkan kelemahan dari strategi ini yaitu tidak sesuai atau kurang sesuai untuk tugas yang lebih kompleks. Karena apabila kita hanya mengucapkan dan mengulang, maka informasi yang didapat hanyalah sedikit. Implementasi strategi mengulang pada biologi khususnya sistem saraf manusia, yaitu yang pertama, membaca secara berulang-ulang atau membaca dengan suara yang keras materi sistem saraf manusia. Lalu yang kedua, menggarisbawahi kata-kata penting pada sistem saraf manusia yang bertujuan agar penghafalan dan pengulangan lebih efisien, seperti struktur dari neuron yang terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Sedangkan jenis-jenis neuron yaitu neuron motoris, neuron sensoris, dan neuron intermediate. Lalu yang ketiga yaitu membuat catatan pinggir untuk menambah pengetahuan dari sistem saraf tersebut. Contohnya yaitu pengertian dari neuron dan strukturnya. Itulah implementasi strategi mengulang dalam biologi khususnya sistem saraf manusia. Terima kasih. Elaborasi atau strategi pembelajaran elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Nah, strategi elaborasi membantu pemindahan informasi baru dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menciptakan gabungan dan hubungan antar informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Nah, adapun kelebihan dari strategi pembelajaran elaborasi yaitu satu, elaborasi ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya siswa ini dapat berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, strategi elaborasi menggali kemampuan mengingat, berpikir, dan pengalaman setiap siswa. Dan juga di samping itu elaborasi merubah pengetahuan yang bersifat audio menjadi visual. Hal ini bertujuan untuk merubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Di samping kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan atau kelemahan dari strategi ini, yaitu tidak semua siswa bisa menerima strategi pembelajaran ini karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan juga dalam mengimplementasikan strategi ini memerlukan banyak waktu untuk menggali, menghubungkan, menganalisis, mengembangkan pengetahuan, dan memerlukan berpikir yang kreatif untuk menemukan sesuatu yang inovatif. Nah, cara yang dapat dilakukan dalam pengimplementasian strategi elaborasi ini yaitu dengan pembuatan catatan, misalnya penggunaan analogi dan metode P-Q4R. Nah, untuk pembuatan catatan yang efektif ini akan membantu menangkap suatu ide-ide pokok presentasi dalam kata-kata mereka sendiri untuk dalam bentuk kerangka, sehingga mereka lebih banyak menyisihkan waktu untuk memahami presentasi dengan mensintesa dan merangkum poin-poin yang terdapat pada presentasi tersebut. Dan kedua yaitu menggunakan analogi. Nah, penggunaan analogi ini yaitu membandingkan apa yang dibuat untuk menunjukkan kesamaan antara ciri-ciri pokok benda dengan ide-ide. Nah, misalnya dalam
pembelajaran biologi dengan materi peredaran darah. Contohnya jantung itu dianalogikan sebagai pompa atau diibaratkan. Contoh yang lain misalnya otak kita itu mirip dengan komputer yang menerima dan menyimpan informasi. Pencatat sensori kita mirip dengan keyboard komputer, di mana itu menerima informasi yang masuk, informasi itu disimpan di dalam memori jangka panjang. Otak mirip seperti informasi yang disimpan di dalam hard disk komputer. Nah, selanjutnya ada metode PQ4R. Metode PQ4R ini yaitu membantu siswa untuk mengingat apa yang telah mereka baca. P sendiri itu singkatan dari preview, yang artinya membaca selintas dengan cepat. Q itu question, yang artinya bertanya. Dan 4R itu singkatan dari read, membaca, reflect atau refleksi, recite atau tanya jawab, dan review atau mengulang secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran elaborasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Cintia Maitri Ariase dengan 3 digit NIM akhir 009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu strategi belajar, yaitu strategi organisasi. Seperti halnya strategi elaborasi, strategi organisasi bertujuan membantu pembelajar meningkatkan kebermaknaan materi-materi baru, terutama dilakukan dengan mengenalkan struktur-struktur pengorganisasian baru pada materi-materi tersebut. Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah, ataupun membagi ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi subbab yang lebih kecil. Strategi-strategi ini juga terdiri dari pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Nah, adapun strategi belajar organisasi yang umum, yaitu yang pertama ada outlining. Dalam outlining atau membuat kerangka garis besar, siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Dalam pembuatan kerangka garis besar, satu-satunya jenis hubungan adalah satu topik kedudukannya lebih rendah terhadap topik lain. Yang kedua ada pemetaan konsep. Salah satu pernyataan dalam teori Ausubel adalah bahwa faktor yang paling penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang telah diketahui siswa atau pengetahuan awal dari siswa. Jadi, supaya belajar jadi bermakna, maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur kognitif siswa. Adapun cara untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa supaya pembelajaran menjadi bermakna, yaitu dapat dilakukan dengan peta konsep. Kemudian yang ketiga ada mnemonics. Mnemonics merupakan metode untuk membantu menata informasi yang menjangkau ingatan dalam pola-pola yang dikenal, sehingga lebih mudah dicocokkan dengan pola skema dalam memori jangka panjang. Kemudian yang keempat ada chunking atau potongan. Karena memori kerja seseorang memiliki kapasitas yang begitu terbatas, sulit bagi kebanyakan orang untuk mempelajari suatu deretan angka yang panjang. Namun apabila deretan angka yang panjang itu dipotong menjadi beberapa potongan-potongan, maka deretan angka yang panjang itu akan lebih mudah untuk diingat. Kemudian yang terakhir ada akronim ataupun singkatan. Nah, akronim ini adalah singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Nah, salah satu implementasi strategi organisasi dalam belajar biologi adalah dengan membuat mind mapping, di mana mind map ini adalah metode belajar yang memaksimalkan fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Teknik ini menggunakan penjabaran secara visual. Mind mapping mampu membantu dalam menguraikan tema besar dari suatu materi dengan mudah dan menyeluruh, di mana diharapkan semua orang yang mempelajari mind mapping tersebut dapat memahami konsepnya secara menyeluruh. Nah, adapun contoh untuk membuat mind mapping yang pertama yaitu dengan mencari ide pokok atau topik utama materi. Misalnya tentang sistem pencernaan. Nah, kita pertama kali membuat tulisan atau gambar di tengah tentang sistem pencernaan. Kemudian buat
cabang yang berhubungan dengan topik utama buat cabang-cabang dari sistem pencernaan tersebut. Kemudian kita membuat subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang. Buat subtopik yang meliputi organ yang termasuk dalam sistem pencernaan. Kemudian tiap subtopik beri cabang yang mengarah pada gambar ciri-ciri, fungsi, hingga strukturnya. Gunakan gambar dan warna yang sesuai saat membuat mind mapping. Nah, hal ini nantinya bisa membantu kita dalam memahami ataupun mempelajari materi yang ingin kita pelajari. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Adisdiana Ningrum dengan NIM 21130410112. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar metakognitif. Strategi belajar metakognitif adalah strategi belajar yang berhubungan dengan pengetahuan siswa, di mana strategi belajar metakognitif yaitu siswa dapat mengetahui strategi belajar apa yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga kita sebagai tenaga pendidik dapat mengajarkan siswa mengenai strategi-strategi belajar untuk mereka menilai pemahaman dirinya sendiri mengenai strategi belajar apa yang tepat bagi mereka. Menurut Presin, metakognitif meliputi 4 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan pemecahan masalah, yang kedua ada keterampilan mengambil keputusan, yang ketiga yaitu keterampilan berpikir kritis, yang keempat ada keterampilan berpikir kreatif. Pada keterampilan yang pertama itu keterampilan pemecahan masalah, di mana contohnya seorang guru biologi memberikan soal kepada siswanya. Apa saja jenis strategi pembelajaran? Tentunya siswa tersebut akan mulai berpikir bagaimana nih cara menyelesaikan soal tersebut. Tentunya siswa tersebut akan mencari di internet, mencari studi literatur yang lainnya di jurnal-jurnal maupun makalah, sehingga siswa tersebut memiliki keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua itu keterampilan pengambilan keputusan. Nah, setelah mendapatkan tadi pemecahan masalah dari soal tersebut, dari soal pembelajaran dalam program studi pendidikan biologi, siswa tersebut akan memikirkan jawaban mana yang akan dipergunakan, dari sumber yang mana akan dipergunakan. Jadi siswa tersebut memiliki keterampilan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dengan cara melihat studi literatur yang sumbernya itu jelas dan tidak dari website yang tidak terpercaya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada keterampilan berpikir kritis, di mana di sini siswa nantinya diharapkan berpikir kritis, di mana dia bisa melakukan argumen dalam diskusi, sehingga keterampilan berpikir kritisnya itu meningkat. Dia bisa berargumen, oh ini aja loh yang ada di sel-sel hewan, ini yang ada di sel-sel tumbuhan dengan temannya, yaitu melakukan perbandingan jawabannya, sehingga siswa tersebut bisa kritis. Yang terakhir ada keterampilan berpikir kreatif. Sebagai siswa itu, siswa dituntut untuk berpikir kreatif, yang mana siswa itu berpikir kreatif, contohnya siswa itu diberikan materi Kingdom Monera. Nah, siswa tersebut akan mulai berpikir kreatif bagaimana cara strategi belajar yang tepat digunakan. Mungkin dia berpikir dengan cara keterampilan berpikir kreatif itu, oh saya bisa membuat catatan dengan gambar-gambar seperti lettering itu yang menggunakan spidol berwarna-warna di catatannya, kan sehingga menarik kreatif dia. Ada 3 strategi belajar metakognitif yang dapat dikembangkan untuk siswa. Yang pertama ada tahap proses sadar belajar, yang kedua ada tahap proses merencanakan belajar, yang ketiga ada tahap monitoring dan refleksi belajar.
Pertama, ada tahap sadar belajar meliputi proses untuk menetapkan tujuan dari belajar itu untuk apa dan mempertimbangkan sumber belajar yang akan digunakan. Contohnya dalam biologi yaitu menentukan tujuan belajar anatomi tumbuhan pada bab 1 itu mengenai apa, misalnya mendeskripsikan ciri-ciri akar, dan di sini mempertimbangkan sumber belajarnya yaitu bisa menggunakan dari buku Plan Anatomi dari Prof. Budi sebagai sumber belajar yang akan digunakan dalam belajar anatomi tumbuhan tersebut. Tahap merencanakan belajar meliputi proses merencanakan waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas dan juga merencanakan strategi belajar apa yang digunakan. Contohnya dalam biologi yaitu merencanakan waktu, misalnya besok ada ujian anatomi tumbuhan sedangkan morfologi tumbuhan ada tugas. Jadi merencanakan waktu belajar misalnya dari jam 3 sore sampai jam 5 sore mengerjakan tugas. Lalu jam 6 sampai jam 7 sore melakukan belajar untuk ujian anatomi tumbuhan. Tahap monitoring dan refleksi belajar meliputi proses merefleksikan hasil belajar diri sendiri, bisa dengan menjawab hasil tes. Misalnya dalam pelajaran biologi, mengapa saya waktu ujian zoologi invertebrata remedi, di mana ya saya kurang memahami materinya, sehingga siswa akan mencari strategi belajar yang baru untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Sekian penjelasan mengenai strategi belajar metakognitif. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi belajar yang efektif di masa pandemi. Dalam keadaan pandemi, memerlukan strategi yang dapat membantu proses belajar yang dilakukan secara daring. Maka dari itu, memerlukan strategi yang efektif digunakan dalam keadaan pandemi. Nah, menurut saya, dalam keadaan pandemi ini, strategi belajar yang cocok dilakukan dalam keadaan ini yaitu strategi mengulang. Contohnya dalam menghafal atau mempelajari nama ilmiah anatomi maupun morfologi kelas AVES. Itu pastinya memerlukan pengulangan membaca karena tidak bisa dibaca dengan hanya sekali saja langsung ingat dan hafal. Lalu strategi yang efektif di masa pandemi yang kedua yakni strategi elaborasi, yang dimana dalam keadaan pandemi ini strategi ini bisa dilakukan secara daring karena strategi ini bisa dilakukan dengan cara studi pustaka dalam mencari definisi dari sistem pencernaan, contohnya yang nantinya dapat menguraikan proses sistem pencernaan dari rongga mulut hingga anus yang dapat disajikan dengan kreasi yang kreatif. Nah, strategi yang terakhir atau yang ketiga yaitu strategi metakognitif, karena strategi ini menggunakan kemampuan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain. Karena belajar daring di masa pandemi, strategi ini bisa diterapkan di rumah. Contohnya dengan memperhatikan penanak nasi yang dicolokkan ke listrik, lalu menghasilkan energi panas yang dapat mematangkan nasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi, ada 6 metode pembelajaran yang efektif dilakukan pada masa pandemi. Di antaranya Project Based Learning, Luring Method, Daring Method, Home Visit Method, Integrated Curriculum, dan Blended Learning. Di mana dari ke-6 metode tersebut yang efektif digunakan pada masa pandemi dan untuk pelajaran biologi adalah Project Based Learning, di mana Project Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan empati terhadap sesama. Dan cara pengimplementasinya ialah membentuk sebuah kelompok belajar kecil untuk mengerjakan sebuah proyek dan menyusun jadwal yang akan dilakukan oleh pelajar.
di mana guru dan pendidik akan menyusun sebuah jadwal yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru dan pendidik menyusun sebuah pertanyaan atau menggali ide tema untuk proyek yang akan dikerjakan bersama. Kemudian, peserta didik akan mulai membuat rencana kebutuhan yang akan diperlukan dalam membuat proyek. Sebagai contoh, dalam pembelajaran biologi pada materi tentang perbedaan sel tumbuhan dan hewan, siswa mempunyai pertanyaan mendasar, apa perbedaan antara struktur sel tumbuhan dan hewan? Untuk mengetahui hal tersebut, dibuatlah model sel tumbuhan ataupun sel hewan. Untuk membuat tugas proyek model sel, maka dibutuhkanlah kesepakatan bentuk proyek yang dibuat, lama pengerjaan, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan model sel. Untuk melakukan mentoring dan uji hasil, maka siswa diminta untuk membuat sebuah video bagaimana cara membuat model sel dan menjelaskan model sel mereka. Lalu, videonya akan dikirim kepada guru biologi sehingga bisa dinilai dan dievaluasi.